Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara bersama Polda Sumut berhasil mengungkap jaringan penipuan daring lintas negara bermodus love scamming di Medan, Sumatera Utara. 7 warga negara asing ditangkap. Penggerebekan ini dilakukan oleh tim gabungan bermula dari informasi diterima Polda Sumut mengenai aktivitas mencurigakan warga negara asing di kawasan CBD Polonia, Medan. Kasus kemudian dikembangkan di kawasan Royal Sumatera dan juga Hotel Golden Eleven. Tugas mengamankan 7 WNA dan 31 WNI sebagai penggerak jaringan penipuan daring. Modus sindikat ini memanipulasi identitas di media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk mendekati serta mengecoh korban di luar negeri hingga mengalami kerugian secara finansial. Para pelaku secara khusus menargetkan pria kebangsaan Jepang sebagai korban penipuan. Ditjen Imigrasi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Kedubes Tiongkok dan juga Kedubes Vietnam di Indonesia untuk proses deportasi terhadap ke-7 WNA. Kini para WNA juga diajukan untuk pencekalan selama 10 tahun lamanya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung masih membersihkan infeksi luka yang diderita oleh YT, korban penyekapan dan penyiksaan kekasihnya. Korban akan menjalani operasi setelah bersih dari infeksi. Diketahui YT korban penganiayaan Taufik Hidayat masih dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Wanita berumur 29 tahun ini telah bisa beraktivitas seperti duduk dan berkomunikasi. Saat ini tim dokter RSHS masih membersihkan infeksi luka korban. Sambil menunggu operasi, tim dokter juga tengah memulihkan psikis korban. Korban YT akan menjalani tindakan operasi setelah kondisi korban bersih dari infeksi. Operasi nantinya melibatkan sebanyak 40 dokter dari RSHS dan Kementerian Kesehatan. Alhamdulillah pasien saat ini memang sudah bisa duduk, sudah bisa dapat beraktivitas, dan juga kita kemarin sudah melaksanakan debri demam atau pemeriksaan luka sambil dengan menunggu operasi. Saat ini memang sedang pemulihan dan sedang menunggu operasi seperti itu. Saat ini kan memang masih ada infeksinya, tadi pakai napas steril, begitu setelah infeksinya tertangani kita langsung dilaksanakan seperti itu. Sementara itu, Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan juga penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat 30 tahun terhadap kekasihnya YTR 29 tahun. Polisi menjerat Taufik Hidayat dengan 3 pasal berlapis yang total ancaman hukumannya mencapai 36 tahun penjara. Dalam kejadian ini YTR terbukti menjadi korban kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Jabar mengatakan dalam penerapan pasal pihaknya telah mengkonstruksi 3 pasal. Yang pertama pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan pasal tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa
yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman ya 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat ini tengah viral di media sosial, netizen ramai-ramai mengganti foto profil media sosialnya mirip foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Foto Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini dengan kemeja putih dan latar belakang pepohonan hijau tengah viral di media sosial. Foto ini digunakan Jokowi menjadi profil di Instagram. Entah siapa yang memulai, netizen ramai-ramai meniru gaya berfoto untuk juga dijadikan profil akun media sosialnya. Sama seperti Pak Jokowi, sejumlah netizen mengganti foto mereka dengan kemeja dan latar perpohonan hijau. Mereka juga menggunakannya untuk profil di akun media sosial pribadi. Lucunya ada netizen yang membuat Cristiano Ronaldo pun menirunya dan menulis caption, "Usai tanding di Piala Dunia, saya akan kembali ke Indonesia menjadi pelatih biasa." Sontak aksi ini menuai banyak reaksi dari publik. Sementara seorang pria asal Bandung Barat, pemirsa, Jawa Barat diterkam buaya saat memperbaiki kapal jukung di sebuah sungai di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang pria asal Bandung Barat, Jawa Barat diterkam buaya saat memperbaiki kapal jukung di sebuah sungai di Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban yang bernama Ipan Murzaman ini diketahui tengah melakukan perbaikan kemudi jukung bersama 2 orang rekannya Senin dini hari lalu. Korban yang melompat ke sungai tiba-tiba diterkam seekor buaya. Tubuh korban kemudian diseret ke dalam air. Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino menyatakan hingga saat ini tubuh korban masih dalam pencarian.